Halo guys, welcome back to Ruang Saham US Stock Market Watchlist, di mana tema kali ini adalah US Inflation What to Expect, di mana Amerika bisa dikatakan tengah di kenaikan atau lonjakan inflasi yang mendadak sangat tinggi, sehingga bisa dikatakan banyak pakar dan analis yang 50% masih optimis, 50% juga pesimis gitu. Nah, tapi di balik dari inflasi tersebut, tentunya ada beberapa sektor yang akan terdongkrak. Dan beberapa sektor tersebut sudah pernah kita bahas di What's Going On in the Market di hari Minggu. Beberapa sektor yang akan terdongkrak tentunya adalah komoditas. Ya, komoditas itu bergerak sesuai dengan inflasi, teman-teman. Kemudian yang kedua juga ada real estate yang bisa dikatakan teman-teman kalau ada cek data ya, data untuk harga rumah di US itu udah naik kembali, teman-teman. Nah, jadi sebelum saya mulai, disclaimer dulu ya, teman-teman, disclaimer dulu. Apa saja yang di emiten-emiten yang kita pilih hari ini merupakan watchlist dari ruang saham dan hanya untuk insight teman-teman yang baru terjun di US stock market. Dan semua keputusan jual beli tetap di tangan teman-teman ya. Dan selalu lakukan analisa ulang sebelum membeli suatu saham. Yang pertama, Dow Jones unexpected ternyata berhasil rebound kembali, di mana beberapa di minggu lalu itu tim ada memprediksi, wah Dow Jones agak beresiko nih kalau misalnya memang dia nggak bisa kembali on track di uptrend-nya. Dan ternyata dia bisa balik on track dan udah bisa dikatakan 2 hari confirmation berada di atas support-nya. Jadi itu good banget ya, masih good banget dan bisa dikatakan Dow Jones masih punya potensi up. Ya, kalau dia memang masih bisa bertahan di sini, potensinya yang pertama pasti dia akan up ke last high ya, 35.000. Nah, itu untuk Dow Jones. Kemudian ada Nasdaq. Nasdaq secara teknikal ya teman-teman, secara teknikal kita bisa bilang sudah masuk fase target koreksi. Ya, target koreksi. Nah, tapi meskipun sudah masuk fase target koreksi, Nasdaq ini belum benar-benar menyentuh yang namanya titik supportnya. Dan kalau teman-teman perhatikan lebih lanjut, sebenarnya dia masih dalam downtrend-nya. Nah, masih ada risiko kalau Nasdaq nggak bisa bikin sideways, ya kalau dia nggak bisa bikin sideways di area ini, nah setidaknya di area ini, maka potensi dari si Nasdaq ini sendiri dia masih akan turun ke area ini. Nah, oleh karena itu untuk beberapa emiten teknologi udah bisa dikatakan 2 minggu ini sangat sedikit ya, kecuali minggu lalu itu kita memang cari emiten-emiten bottom fishing seperti Alibaba, posisi floating profit ya teman-teman, dan Snapchat juga gitu. Nah buat Alibaba, Snapchat kalau teman-teman udah mau taking profit, kalian boleh taking profit meskipun memang masih tipis ya, karena memang kalau kita lihat Nasdaq-nya turun kembali bisa aja mempengaruhi Alibaba dan yang namanya Snapchat. Oke, kita lanjut masuk di emitennya ya. Nah, teman-teman, buat kalian yang nonton US Stock Watchlist dari Ruang Saham, dan kalau kalian memang mau masuk di channel US Stock dari Ruang Saham di Telegram, ya, kalian bisa download GoTrade, dan kalian bisa gunakan token dari Ruang Saham, yaitu 038946. Kemudian minimal deposit 150.000 aja, oke? Dan nanti teman-teman bisa konfirmasi ke IG Ruang Saham, ataupun admin Telegram dari Ruang Saham. Begitu, oke? Kita lanjut. Nah, yang pertama yang kita masukkan dalam list kali ini, watchlist kita, yaitu Citigroup atau Citibank lah. Orang biasa kenalnya dengan Citibank ya. Salah satu perusahaan investasi multinasional Amerika dan perusahaan jasa keuangan yang berpusat di New York. Ya, yang berpusat di New York. Nah, untuk Citigroup ini sendiri ada good news-nya, yaitu salah satu emiten yang bisa dikatakan under value, teman-teman ya. Bisa dikatakan emiten ini lagi masuk di fase under value, di mana di sini di beritanya saya mendapatkan bahwa Citigroup itu dia lagi membahas 3 emiten yang under value ya. Yang pertama itu ada Toyota Motors, kemudian Citigroup. Nah, yang ketiga saya lupa ini apa. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. The stock was trading at 76 dolar, ya.
which stand lower than the intrinsic value di $112 gitu. Jadi Citigroup ini bisa dikatakan punya potensi yang cukup besar nih. Oke, kita lanjut di chart-nya. Nah, kita lanjut di chart-nya. Nah, Citigroup bisa dikatakan saat ini berada di level $77 dan kita melihat bahwa Citigroup masih punya potensi kenaikan hingga di area $83, teman-teman. Ya, dia masih punya potensi di area $83. Kalau memang mau koleksi, bisa manfaatkan kalau udah ada area ini udah area terbaik lah, ya 75 sampai 77 itu udah area yang cukup bagus untuk Citigroup. Melihat kalau dia nggak cepet naik, dia akan sideways dulu. Targetnya masih sama di $83, yang dimana kalau kita bandingkan dengan yang ini $112. Jadi masih masuk akal banget lah untuk Citigroup ya. Oke. Kemudian kita lanjut di JLL. Ya, kalau Citigroup tadi perbankan ya. Oh, saya tadi belum infoin ya. Salah satu industri yang bisa dikatakan terdongkrak karena ada inflasi itu bisa juga adalah sektor keuangan gitu ya. Nah, yang kedua itu JLL. Jones Lang LaSalle Incorporated adalah perusahaan jasa real estate, di mana teman-teman tahu banget ya, tadi saya juga udah infoin bahwa real estate di Amerika itu lagi kenceng-kencengnya dan harga properti itu udah naik kembali gitu. Dan kita juga bisa lihat nih, ada share price dan fair value yang dimana memang udah dianalisakan dengan para analis di US, yang dimana JLL ini bisa termasuk di undervalue price juga nih. Nah, bisa masuk di undervalue price juga. Fair value dari JLL itu di area $248. Nah, kita bisa lihat JLL, kalau misalnya memang teman-teman mau yang lakuin swing atau invest yang lebih jangka panjang, nah JLL ini bisa jadi salah satu opsi teman-teman. Saat ini harganya di $202, dengan target kita kalau teman-teman mau jangka pendek itu di $220. Tapi kita melihat bahwa JLL ini masih ada potensi, melihat trennya yang masih kuat naik ya teman-teman, masih ada potensi dia bisa naik hingga mencapai area ini 263,34 secara monthly, tapi kita ceknya. Jadi jangan harap dalam 1 bulan, tapi pasti berbulan-bulan ya. Nah, JLL ini masih bisa mencapai di area 263. Tapi kalau teman-teman mau short term trade, nah seenggaknya dia masih bisa masuk di 220. Nah, area koleksi terbaiknya di mana nih? Nah, selama dia bisa seperti Citigroup tadi, selama dia bisa sideways saja di area ini, itu udah good banget gitu teman-teman. Ya, kalau ada koreksi manfaatkan untuk beli. Selama dia nggak jebol garis trendline ini, itu masih aman. Oke, tapi kalau udah jebol ya teman-teman harus buang. Berarti trennya patah gitu. Oke, untuk yang kedua JLL, kemudian kita ada CNQ. Nah, komoditas ya, Canadian Natural Resource adalah perusahaan Kanada yang bergerak dalam eksploitasi hidrokarbon, terutama di Kanada Barat, sektor laut utara Inggris, dan lepas pantai Gading dan Gabon. Perusahaan ini berkantor di Alberta di Kanada. Nah, bisa dikatakan CNQ menjadi salah satu emiten komoditas yang beat estimate, jadi Q1-nya cukup bagus. Dan saat ini teman-teman harus saya ingatkan, ini termasuk saya kategorikan kalau harganya di bawah $100 ya, teman-teman harus lebih hati-hati karena pasti lebih volatile ya. Meskipun nggak sampai penny stock, tapi juga teman-teman harus hati-hati ya. Nah, CNQ ini bisa dikatakan targetnya masih ada dua ya. Target yang pertama itu di sini ya. Kemudian kalau memang bisa kuat nanti baru ke target kedua. Nah ini adalah target dari CNQ. Kemudian kita lanjut di JP Morgan. Nah, teman-teman pasti udah familiar banget kan dengan nama JP Morgan, salah satu bank investasi dan perusahaan induk jasa keuangan Amerika. Nah, JP Morgan sendiri menjadi salah satu pantauan kita kembali. Ya, JP Morgan ini udah bolak-balik masuk dalam watchlist kita, dan bolak-balik kita juga udah dikasih cuan sama JP Morgan ya. Dan ternyata JP Morgan masih kembali up, teman-teman. Kalau kita cek secara kinerja, JP Morgan itu bisa dikatakan punya high quality earnings. Jadi kinerjanya bisa dikatakan bagus banget, dan profit marginnya juga terus meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, jadi JP Morgan itu salah satu emiten yang punya kinerja yang bagus. JP Morgan bisa dikatakan, nah lalu kita sempat tradingin nih, ya. Lalu kita sempat tradingin di titik ini. Di sini kita juga lepas. Nah, ternyata JP Morgan memang arahnya masih bisa ke area $177. Oke.
Kemudian kita lanjut CVA, Cenovus Energy, perusahaan minyak dan gas alam yang terintegrasi di Kanada juga, teman-teman. Ya, CVA bisa dikatakan sudah para analis di Wall Street udah menilai ya rating dari CVA saat itu di buy. Tapi teman-teman harus ingat, ini penny stock. Ya, ini penny stock. Kan bisa lihat harganya itu cuma $8 untuk satu lotnya. Dan targetnya di $9. Itu target pertama ya teman-teman. Itu target pertama dari ruang saham itu di $9. Kalau memang nanti di $9 dia bisa tembus, seenggaknya nanti dia akan ke 10,5. Nah, itu adalah target dari CVA ini. Tapi kalian harus ingat, lotnya kecilin, dan kalau kalian memang profil resikonya rendah, lebih baik jangan, ya karena ini penny stock. Jadi pergerakannya bisa lebih liar daripada JP Morgan, Citigroup, dan lain-lain. Oke. Nah, buat teman-teman, itulah beberapa watchlist kita untuk 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan. Buat kalian yang mau join di US Stock Channel, kalian bisa langsung join dengan GoTrade, masukin token ruang saham, deposit, dan nanti kalian bisa konfirmasi ke admin dari ruang saham. Simpel kok ya. Karena di dalam US Stock itu kita bahas banyak banget dari emiten-emiten yang memang live, kita ada live action, kasih, oh ini bagus nih bisa jadikan watchlist. Kemudian kita juga kasih beberapa insight-insight penting. Nah, itu semua kita kasih di dalam channel gitu ya teman-teman. Nah, kita juga kasih beberapa kapan dari ini kan yang lama ya, Mr. Wonderful Top Holdings, kemudian ada Cathie Wood, kemudian ada emiten-emiten yang nggak menghasilkan profit itu siapa aja. Nah, itu biasa kita share-kan di dalam channel ini. Gitu. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jika teman-teman ada pertanyaan, kalian boleh langsung masuk di forum dari Ruang Saham ya di Telegram. Kemudian kalau mau ada pertanyaan, kalian bisa chat admin kita di Instagram. Dan kalau kalian mau kolaborasi, kalian juga bisa langsung kirim proposal ke hello@ruangsaham.com. Jangan lupa dukung Ruang Saham dengan likes dan subscribe YouTube channel ini. Thank you.